Salsa, dan hari ini saya akan membawakan podcast dengan tema kepemimpinan. Nah, narasumber yang akan saya bawakan pada hari ini adalah seorang pebisnis kuliner berbasis online, yang dimana bisnis tersebut telah dimulai atau telah berdiri semenjak 2018. Dan awal mulanya bisnis itu pun berdiri karena ketertarikan sang pemilik terhadap minuman bubble. Tanpa lama-lama, yuk langsung kita ngobrol dengan narasumbernya. Nah, sekarang kita dengan narasumber langsung nih. Halo Ibu. Halo. Sebelum kita mulai podcast pada hari ini, mungkin Ibu bisa memperkenalkan nama Ibu dan juga apa sih nama bisnis Ibu? Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ira Arwati. Saya mempunyai bisnis kuliner. Namanya Caca Time Sanur yang berdiri sejak 2018. Sejak 2018, ternyata sudah lama banget ya. Mungkin sekitar 6 tahunan ya? Ya. Wah, ternyata Ibu Ira sudah bisa dibilang sepuh ya, atau mungkin sudah profesional atau lama karena sudah dimulai semenjak 2018 dan sekarang sudah 2020. Oke Ibu, saya akan mulai bertanya. Dan sebagai seorang pemilik dari bisnis kuliner berbasis online, apa sih tantangan utamanya atau tantangan tersulitnya mungkin bagi Ibu? Ya, sebagai pemimpin itu tidak mudah ya. Saya harus melakukan banyak hal tantangannya. Di antaranya saya harus memastikan atau mengelola resto saya ini bahwa kualitasnya akan tetap konsisten, bahkan semakin membaik. Yang jelas tidak boleh menurun, dan banyak sekali yang harus dikelola. Di antaranya juga harus mengelola pegawai-pegawai agar dia tetap semangat, supaya mereka tidak putus asa atau menyerah dengan era yang semakin lama semakin banyak tantangan. Kan misal kita nih berbisnis kan, sudah pasti kita akan mengalami yang namanya masalah, kendala, ataupun situasi di mana kita harus mengambil sebuah keputusan yang dimana keputusan itu mungkin bakal berdampak pada bisnis kita. Entah bisnis kita akan menjadi menurun atau mungkin naik, tergantung dari apa keputusan tersebut. Ibu pernah nggak mengalami kejadian seperti itu, dan apa sih keputusan atau solusi yang Ibu pilih? Ya, seringkali saya dihadapkan oleh pilihan sulit ya. Di antaranya saya harus memilih antara saya harus menambah banyak varian menu dan harus memilih juga kita harus mempertahankan menu yang sudah ada agar tetap rasanya tidak menurun, mempertahankan rasa. Nah, dalam pilihan yang sulit tersebut, karena kalau kita menambah banyak varian menu, otomatis kita menjaring banyak pelanggan. Di sisi lain, kalau kita menambah varian menu, itu dampaknya menu yang sudah ada itu kualitasnya akan menurun, akan berdampak seperti itu. Nah disitulah saya harus mengambil keputusan yang sulit. Namun seringkali saya harus mengambil satu keputusan, yaitu tetap mempertahankan menu yang ada, namun harus menjaga kualitas agar menu yang sudah ada itu tetap terjaga, tetap berkualitas, semakin naik kualitasnya agar brand kita tetap berada di atas. Demikian. Wah, jadi Ibu telah mengalami masa yang sulit ya dalam pengambilan keputusan, karena di satu sisi dengan memilih untuk meningkatkan kualitas, maka mungkin saja kuantitas customer akan tetap
stabil atau mungkin menurun karena merasa menu yang dimiliki memang enak tapi monoton gitu ya, atau memilih untuk bukan memilih sih, tapi otomatis kualitas makanan mungkin akan menurun karena saking banyaknya menu yang dijual, tetapi mungkin kuantitas para customer meskipun tidak akan menjadi customer tetap akan menaik karena wah di sini ada banyak menu nih dan berbagai macam varian gitu ya Bu ya. Iya, itu keputusan yang sulit harus diambil. Wah keren. Dan gini nih, mungkin saya kan masih termasuk muda nih ya, dan mungkin teman-teman di sini juga entah dari usia mungkin lebih kecil dari saya atau mungkin lebih di atas saya, ingin memulai sebuah bisnis apapun itu, tidak harus makanan atau apapun yang ada, mungkin bisnis jasa gitu yang dibuka secara online maupun offline. Mungkin Ibu punya beberapa saran atau nasihat atau motivasi buat kita di sini untuk yang mau mulai bisnis tapi masih takut, ragu atau bingung gitu. Baik, untuk teman-teman dan adik-adik sekalian yang menonton, ada nasihat dari saya untuk kalian semua yang baru mau memulai bisnis. Jadi nasihat dari saya, jangan takut untuk memulai. Meskipun bisnis online ini penuh tantangan dan penuh ketidakpastian, karena ini memang eranya era digital, jadi tetap harus semangat. Pergunakan teknologi yang ada untuk menjaring banyak pelanggan. Jadi pergunakan itu. Terus harus berusaha, tetap semangat, jangan mudah menyerah meskipun dunia digital ini, dunia online ini penuh ketidakpastian. Itu nasihat saya. Dan kalau kalian tidak mudah menyerah dan tetap semangat, maka kesuksesan akan mengikuti. Wah, bagus banget nasihatnya dan motivasinya untuk kita semua ya. Berarti bisa dibilang kalau kita melakukan sesuatu, kita tuh langsung mulai aja, nggak harus wah, tapi yang penting kita mulai. Kalau gagal dicoba lagi, jangan langsung menyerah karena bisa dibilang guru bahwa kesalahan adalah guru terbaik. Betul. Wah, terima kasih Bu Ira, kita beri tepuk tangan dahulu. Terima kasih. Baik, jadi itu aja dari saya dan Ibu Ira tentang podcast hari ini dengan tema kepemimpinan. Terima kasih buat semua teman-teman yang mau nonton dan juga bahkan mungkin nonton sampai akhir. Benar-benar terima kasih. Kami pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa.